Corsa di Chiara, pallone dentro, Inzaghi, il controllo, penetrato, Filippo Inzaghi al primo gol in Serie A. Filippo Inzaghi adalah mantan pesepak bola Italia yang sangat populer di masanya. Dia merupakan salah satu penyerang sekaligus mesin gol terbaik yang pernah bermain untuk tim-tim besar Liga Italia. Ketika masih bermain sepak bola, Inzaghi dikenal karena memiliki insting mencetak gol yang tajam. Banyak juga orang yang mengatakan bahwa Inzaghi hanya memiliki keberuntungan yang tinggi. Entah apapun kata orang, yang jelas Filippo Inzaghi sering menjadi juru selamat bagi klub yang ia bela. Terlebih, dia sering kali membuat gol di saat-saat krusial yang berhasil membawa timnya meraih banyak kemenangan. Sebagai pemain sepak bola, Filippo Inzaghi bisa dikatakan tidak memiliki skill mengolah bola yang mumpuni. Secara fisik, dia juga cenderung mungil untuk ukuran pemain sepak bola Eropa. Namun, untuk urusan insting mencetak gol, Super Pippo adalah rajanya. Dia adalah pemain yang akan terus meneror bek lawan selama 90 menit. Bek-bek sekelas Fabio Cannavaro atau Rio Ferdinand akan sangat malas jika harus berhadapan dengan Filippo Inzaghi karena disentuh jatuh, namun jika dibiarkan semenit saja dia akan tiba-tiba berada di depan kiper lawan. Lalu, apakah benar Super Pippo memiliki insting mencetak gol brilian atau dia hanyalah seorang striker yang kerap dinaungi keberuntungan? Mari simak kisahnya. Filippo Inzaghi lahir pada tanggal 9 Agustus 1973 di Piacenza, Italia. Ia lahir dari pasangan Giancarlo Inzaghi dan Marina Inzaghi. Ayah Inzaghi adalah seorang pekerja di sebuah pabrik industri tekstil, sedangkan ibunya hanyalah pengurus rumah tangga. Inzaghi kecil tumbuh kembang bersama adiknya yang juga merupakan mantan pemain sepak bola bernama Simeone Inzaghi. Sejak kecil, kakak beradik ini selalu bermain sepak bola bersama. Karir sepak bola profesional Inzaghi diawali di klub kota kelahirannya, Piacenza, pada tahun 1991. Di klub pertamanya tersebut, Inzaghi tidak langsung bersinar. Ia bahkan sempat dipinjamkan ke klub lain seperti Albino Leve dan Hellas Verona. Bersama Albino Leve, Inzaghi berhasil mencetak 13 gol dari 21 penampilan. Sedangkan ketika memperkuat Hellas Verona, Inzaghi berhasil menyumbangkan 13 gol dari 36 penampilan. Penampilannya yang terus menanjak membuatnya ditarik kembali untuk memperkuat Piacenza. Di klub tersebut, Filippo Inzaghi berhasil membantu klub itu untuk promosi ke Serie A dengan sumbangan 15 gol dari 37 penampilan. Kemudian pada tahun 1995, berkat performa apiknya kala membela Piacenza, ia direkrut oleh Parma. Namun sayang, di Parma, Inzaghi kesulitan menemukan bentuk permainan terbaiknya. Dia hanya berhasil mencetak 2 gol dari 15 pertandingan. Filippo Inzaghi sebenarnya berhasil mencetak 2 gol penting di pertandingan final dan berhasil membawa gelar Piala Winner pada Parma. Namun ternyata itu belumlah cukup membuat manajemen mempertahankan dirinya. Hingga pada akhirnya
Filippo Inzaghi kemudian dipinjamkan ke klub Atalanta di musim berikutnya. Nah, di klub barunya ini, karir Inzaghi justru meroket. Filippo Inzaghi berhasil menjadi top skor Serie A dengan total 24 gol dari 33 pertandingan pada tahun 1996. Karena hal ini juga, Inzaghi kemudian dianugerahi sebagai pemain muda terbaik Serie A pada tahun yang sama. Berpredikat sebagai pemain tertajam di Serie A, membuat banyak klub besar Italia tertarik untuk merekrutnya. Klub asal kota Turin, Juventus, pada akhirnya berhasil mengamankan jasanya pada tahun 1997. I Bianconeri merupakan tim bertabur bintang kala itu. Di sana, Filippo Inzaghi diduetkan dengan pemain kesayangan publik Turin, yaitu Alessandro Del Piero. Duet keduanya merupakan duet paling ditakuti di Italia kala itu. Supporter Juventus kemudian menjuluki keduanya dengan sebutan Del Pipo. Dari duet ini, mereka berhasil membuat banyak gol untuk mengantarkan Juventus meraih banyak kemenangan. Terlebih, mereka berdua juga ditopang oleh playmaker komplit sekelas Zinedine Zidane sebagai pelayan keduanya. Bersama si Nyonya tua, karir Inzaghi kian melesat. Di musim 1997-1998, ia mencetak 18 gol dari 31 pertandingan dan menjadi penentu Scudetto untuk Juventus lewat hat-trick-nya ke gawang Bologna. Namun sayangnya di final Liga Champions, Inzaghi belum bisa mempersembahkan gelar untuk Juventus karena di final Juventus harus mau mengakui keunggulan Real Madrid 0-1. Pada tahun 2000, Juventus mendatangkan David Trezeguet. Kedatangan penyerang asal Prancis tersebut membuat Filippo Inzaghi tersisih dari skuad utama, hingga ia memutuskan untuk pindah ke klub rival, yaitu AC Milan. 4 musim membela si Nyonya tua, Filippo Inzaghi berhasil menorehkan 65 gol dari 186 penampilan. Di AC Milan, pada musim awal kedatangannya, penampilan Inzaghi bisa dikatakan tidak begitu mengesankan. Karena kala itu ia sedang dibekap cedera hingga hampir setengah musim lamanya. Namun pada musim pertamanya itu, nyatanya dia masih bisa berhasil mencetak 10 gol. Di musim 2002-2003, bisa dibilang Filippo Inzaghi berada di performa emasnya. Saat itu, bersama AC Milan, dia berhasil membawa pulang gelar Liga Champions dan Piala Italia untuk publik kota Milan. Filippo Inzaghi juga berhasil mencetak 30 gol di semua kompetisi di musim tersebut. Dia juga mencatatkan rekor sebagai pemain pertama yang berhasil meraih 3 hat-trick di Liga Champions Eropa. Namun sayangnya, di musim 2004 hingga 2005, Filippo Inzaghi kembali dibekap cedera, hingga ia jarang dimainkan oleh Rossoneri. Barulah pada musim 2006-2007, Inzaghi kembali berhasil membawa AC Milan menjuarai Liga Champions. Saat itu AC Milan menghadapi Liverpool dan menang dengan skor 2-1, di mana pada pertandingan tersebut Inzaghi berhasil mencetak 2 gol. Setelah menjuarai Liga Champions, AC Milan kembali berjaya di Piala Super Eropa dan Piala Dunia antar klub. Saat itu, Inzaghi mencetak gol penyama kedudukan yang menjadi faktor kemenangan AC Milan yang kala itu berhadapan dengan Sevilla di Piala Super Eropa. Tak sampai di situ,
Super Pippo juga menyumbangkan 2 gol untuk kekalahan Boca Junior di Piala Dunia antar klub. Musim-musim fantastis Filippo Inzaghi bersama AC Milan terus berlanjut. Namun sayangnya, pada musim 2010-2011, Inzaghi kembali mengalami cedera yang membuatnya harus menepi cukup lama dari lapangan. Namun meskipun demikian, AC Milan masih bisa berhasil menjuari Liga Serie A pada musim tersebut. Musim 2012-2013 merupakan musim terakhirnya berseragam rossoneri karena AC Milan memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang kontraknya. Pertandingan terakhir Inzaghi saat itu adalah ketika AC Milan berhadapan dengan Novara pada 13 Mei 2012. Dalam pertandingan tersebut, dia tampil cukup memuaskan dengan mencetak gol kemenangan. Filippo Inzaghi pun mengumumkan bahwa dirinya resmi mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola profesional pada tanggal 24 Juli 2012. Kemudian dia melanjutkan karirnya sebagai seorang pelatih hingga sekarang. Bersama rossoneri, total 8 trofi berhasil dimenangkan Inzaghi selama 11 musim, termasuk 2 Scudetto dan 2 Liga Champions Eropa. Filippo Inzaghi secara total berhasil mencetak 278 gol serta 43 assist sepanjang karir sepak bolanya, di mana 126 gol mampu ia cetak ketika berseragam AC Milan. Dengan catatan seperti itu, Super Pippo bisa dikatakan merupakan striker yang produktif. Terlebih, ia bermain di Serie A, sebuah liga yang dikenal memiliki pertahanan terkuat di Eropa. Tidak hanya bermain di klub-klub besar Italia, Inzaghi juga beberapa kali mendapat panggilan untuk bermain di level tim nasional. Inzaghi bermain untuk timnas Italia masing-masing pada ajang Piala Dunia 1998, Euro 2000, Piala Dunia 2002, dan Piala Dunia 2006. Kontribusi Filippo Inzaghi di timnas Italia bisa dikatakan cukup besar, sebab dia adalah top skor Italia pada kualifikasi Piala Dunia 2002 dan Euro 2004. Meski sering mengalami cedera antara tahun 2003 sampai tahun 2005, pelatih Italia pada saat itu, Marcello Lippi, tetap membawanya ke dalam skuad timnas untuk Piala Dunia 2006. Sayangnya, saat itu Inzaghi hanya mendapatkan kesempatan tampil sekali ketika menggantikan Alberto Gilardino di pertandingan menghadapi Republik Ceko. Selama kiprahnya bersama Italia, Inzaghi menjadi pencetak gol paling banyak ke-6 dengan jumlah 25 gol. Setidaknya, dia setara dengan nama-nama besar seperti Adolfo Ballonchieri dan Alessandro Altobelli. Itulah kisah Filippo Inzaghi, striker unik yang kerap bisa mencetak gol di momen-momen krusial dengan cara apapun untuk kemenangan klubnya. Nama Filippo Inzaghi memang tak sementereng nama-nama besar penyerang hebat lainnya. Namun, pria asal Italia ini menjadi momok yang paling menakutkan bagi seorang kiper di mana saja. Bahkan, seorang Oliver Kahn, kiper legendaris Bayern Munchen serta timnas Jerman, pernah mengatakan bahwa Inzaghi adalah satu-satunya penyerang yang tak pernah ia ingin hadapi. Terima kasih, Filippo Inzaghi.